Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, pada saat saya ditahbiskan, ayah saya bersama kakak laki-laki saya memberi satu hadiah, 1 jam sederhana, antik, dan saya menyimpannya sampai sekarang. Itu jam bekas, dibeli oleh ayah dan kakak saya, diberikan kepada saya. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan saya sering memakainya. Pada saat saya bekerja membantu Bapak Uskup, saya seringkali diminta untuk mewakilinya memberi sakramen Krisma di banyak paroki di Jakarta. Rupanya ada orang yang diberi sakramen Krisma melihat tangan saya, lalu setelah misa Krisma selesai, dia mempunyai usul, Romo, boleh nggak jamnya saya ganti dengan jam yang keren? Saya tertawa saja, nggak usah keren-keren, jam ini berfungsi sudah begitu baik untuk saya, hanya mengingatkan saya jam sekian, kalau saya bekerja, saya tidak terlambat. Di mata Bapak yang baik ini, mengganti dengan jam yang mahal, yang keren, adalah suatu kebaikan. Tetapi bagi saya, ada sebuah nilai yang lain. Jam saya ini menyimpan banyak kenangan mengenai ayah dan kakak saya yang sudah meninggal dunia. Maka saya tidak akan pernah menjualnya, menggantinya, akan sering saya pakai. Di balik jam yang sederhana ada nilai, ada tanda yang ditampilkan oleh jam ini mengenai cinta kasih, perhatian seorang ayah dan seorang kakak pada saya. Mereka sudah ada di surga, terus mendoakan saya, sehingga saya bisa bertahan dalam imamat yang sudah 35 tahun ini. Manusia, kita semua adalah makhluk simbolis. Kitalah yang bisa memahami tanda-tanda dan di baliknya ada sebuah nilai. Simbol selalu menampilkan di baliknya ada nilai yang mau ditampilkan, disampaikan. Maka di awal misa tadi kita tidak hanya sekedar membuat upacara di minggu pertama Advent, 1 lilin dinyalakan. Di baliknya ada tanda, ada nilai yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan gereja. Lilin ini adalah tanda cahaya. Mari kita membawa cahaya Kristus untuk berjaga-jaga menantikannya. Mari kita bersiap siaga seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Yang kita siapkan adalah sebuah sikap batin. Kalau Yesus mau datang, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu menjadikan diri kita orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tidak menuruti dirinya sendiri, tetapi selalu mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tandanya sederhana saja dan hanya kita yang bisa memahami tanda seperti ini. Bahkan seringkali orang yang bukan Kristiani pun tidak bisa memahami tanda ini. Hari Sabtu saya berkumpul dengan banyak pendeta dan bahkan mereka yang mengatakan, sebaiknya kan kita tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 kan. Kita perlu menyiapkan batin kita. Kristus memang betul sudah datang. Kita tidak menanti-nantikannya karena dia sudah datang. Kita sudah sering menerimanya saat kita mendengarkan sabdanya, saat kita menerima komuninya. Yang kita siapkan adalah hati kita. Maka sikap berjaga-jaga itulah sebuah sikap yang paling tepat untuk
menyiapkan kedatangan Yesus dalam hati kita, karena secara faktual, secara historis dia sudah hadir di dunia dan terus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita diberkati dengan Tuhan karena akal budi kita bisa memahami tanda-tanda, bisa memahami simbol-simbol. Orang yang tidak mempunyai akal budi tentu tidak bisa memahami tanda ini, atau bahkan hewan tidak mungkin memberi tanda-tanda. Apakah Anda pernah melihat seekor kambing jantan jatuh cinta sama kambing betina, lalu dia menggigit satu bunga mawar dan diberikan kepada kambing betina? Aneh sekali pasti. Manusia bisa memahami kalau dia diberi bunga, di balik bunga ada perhatian, ada cinta kasih, ada sesuatu yang menggerakkan batin orang di depanku ini baik sekali. Sepanjang masa Advent kita merenungkan tanda-tanda sederhana. Tapi bukan itu saja, kita pun diminta menjadi tanda bahwa Yesus ada di hati kita dan hati kita menantikan kedatangannya. Kita sedang membuat sikap yang paling pas untuk merayakan Natal. Maka marilah kita menjadi tanda perubahan, tanda pertobatan. Kalau kita sudah murah hati seperti kita tampilkan dalam misa ini, kita memberikan kolekte. Kolekte itu kan tanda, bukan uangnya yang penting, tapi hati kita yang ingin berbagi, yang ingin kita tampilkan dalam kolekte itu. Kalau kita sudah bermurah hati, sepanjang masa Advent ini kita lebih bermurah hati. Kalau selama ini kita sudah berjuang untuk sabar, kita berusaha lagi untuk menjadi orang yang lebih sabar. Kalau saya seringkali makan di sana-sini, kita akan terus makan. Tetapi kita juga makan sambil memperhatikan mereka yang lapar. Itulah ungkapan yang paling pas bahwa kita berjaga-jaga. Karena kalau kita berubah menjadi lebih baik, kita hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita dan menggerakkan hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Selamat merayakan masa Advent ini, selamat berjaga-jaga, selamat bersiap siaga. Caranya sederhana, mari bersama-sama kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita.